Halo Sobat Inata, jumpa lagi dengan kami dari Inata Learning Center. Kali ini kami akan membahas mengenai aplikasi e-faktur versi 3.0. Tujuan dari e-faktur versi 3.0 adalah membantu wajib pajak mengisi SPT masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas, khususnya pada form 1111B1 untuk nomor PIB, sehingga tidak terjadi kesalahan input yang dapat merugikan hak wajib pajak. Kemudian membantu wajib pajak mengisi SPT masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas, khususnya pada form 1111B2 untuk pajak masukan. Lalu pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN terhubung. Latar belakang dari e-faktur versi 3.0 adalah adanya permasalahan mengenai validasi pajak masukan, di mana PKP diharuskan melakukan input secara manual. Kemudian semakin banyak beredar aplikasi QR scanner e-faktur yang tidak resmi dan berisiko bagi PKP. Lalu koreksi salah pengkreditan karena lawan transaksi melakukan perubahan data faktur. Kemudian latar belakang yang kedua adalah adanya permasalahan mengenai pelaporan SPT PPN, di mana pelaporan masih dilakukan pada aplikasi tersendiri, yaitu melalui DJP online. Kemudian untuk data faktur dalam jumlah besar dan dalam satu database, posting SPT membutuhkan waktu lama. Latar belakang yang ketiga adalah adanya permasalahan mengenai masih banyak ditemukan kesalahan pengisian NTPN pada inputan aplikasi e-faktur sebagai tindak lanjut dari validasi PIB pada SPT masa PPN. Pada aplikasi e-faktur versi 3.0, ada validasi atas PIB yang dilaporkan oleh PKP dalam SPT masa PPN, yang merupakan PIB yang telah tercatat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jenis-jenis dokumen tertentu untuk PIB yaitu PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh DJBC yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut untuk impor BKP. Kemudian PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan atau nilai pabean, surat penetapan pabean atau surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN impor oleh DJBC. PIB yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak meliputi PIB, PIBK, pemberitahuan atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut atau Customs Declaration, PIB untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor, lalu PIB dari tempat penimbunan berikat, kemudian surat penetapan pembayaran bea masuk cukai dan atau pajak atas barang kiriman dan PIB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Lalu PPN yang tercantum dalam dokumen terkait PIB merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dan telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam peremajaan aplikasi e-faktur versi 3.0 terdapat pre-populated PPM di mana tidak perlu input manual, kemudian tidak perlu aplikasi QR code scanner khusus, data e-faktur pajak pasukan atas NPWP PKP sudah tersedia secara sistem, kemudian masa perkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan perkreditan. Kemudian ada pre-populated PIB di mana nomor key in, kemudian tidak ada lagi kesalahan input NTPN, data PIB atas NPWP PKP sudah tersedia secara sistem, masa perkreditan tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan perkreditan.
Pada aplikasi e-faktur versi 3.0 yang divalidasi adalah nomor dokumen yaitu PIB atau SSP, kemudian tanggal NTPN, nilai transaksi, dan lalu SSP yaitu terdiri dari kode akun pajak dan kode jenis setoran. Klasifikasi validasi dokumen pada e-faktur versi 3.0 yaitu pemilihan adalah untuk dokumen PIB dan lainnya yang terdiri dari PIB, SPP BMCP untuk barang kiriman, BC28 untuk PLB, Voluntary Declaration, SPTNP untuk notul, kemudian SPKTNP untuk audit. Lalu SSP yang terdiri dari pengeluaran PKP dari FDZ dan SSP JLN. Format PIB dan SSP pada e-faktur terdiri dari pengisian kolom nomor dan tanggal pada formulir 1111B1 yang dapat dijelaskan dalam slide berikut. Dalam aplikasi e-faktur versi 3.0 ada juga yang permajaan untuk pre-populated SPT, di mana pelaporan secara pre-populated melalui e-faktur web-based. Kemudian seluruh data faktur PK, PM, dokumen lain yang telah diupload tersedia saat akan melaporkan SPT masa PPN. Aplikasi e-faktur versi 3.0 sudah dapat didownload di e-faktur.pajak.go.id. Pilih nomor 6 yaitu Page Update aplikasi e-faktur 3.0. Pada slide selanjutnya akan diperlihatkan mengenai contoh-contoh dokumen PIB dan lainnya. Demikian paparan mengenai aplikasi e-faktur versi 3.0. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam Sobat Inata.